ونزل لما طعن اليهود في نسخ القبلة أو في صلاة النافلة على الراحلة في السفر حيث توجهت. ولله المشرق والمغرب أي الأرض كلها لأنهما ناحيتاها، فأينما تولوا وجوهكم في الصلاة بأمره فثم هناك وجه الله قبلة التي رضيها. إن الله واسع يسع فضله كل شيء عليم بتدبير خلقه. وقالوا بواو ودونها أي اليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات الله اتخذ الله ولده. قال تعالى سبحانه تنزيها له عنه بل له ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا، والملكية تنافي الولادة. وعبر بما تهليبا لما لا يأكل كل له قانت مطيع كل بما ملكية Malakiyah tunafil wiladah. Wal malakiyah tunafil wiladah. Wa abar bima milkiyah. Ki milkiyah tunafil wiladah. Memiliki, milik. Bal lahuma fis samawati wal ard. Hah? Bal lahuma. Apa? Lahu. Bal lahu ma. Lil milik. Oh, lahunya ini. Ya. Terus. Baik. Wa abbara bima tahliban lima la ya'kil. Kullun lahu qanitun muti'un. Kullun bima yuradu minhu. Wa fihi tahlibul akil. Badi'us samawati wal ard mujiduma la ala mithalin sabak. Wa idza qadha amran aw idza qadha arada amran ijadahu fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun ay fa wa yakun. Wa fi qira'atin bin nasbi jawaban lil amri. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wa nazala, dan turun ayat lamma ta'ana al-yahud, ketika menyerang, mengkritik orang-orang Yahudi fi naskhil qiblah, tentang dihapusnya kiblat yang asalnya menghadap ke Baitul Maqdis. Pertama Nabi SAW masuk ke Madinah, itu kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Sehingga orang-orang Yahudi merasa Inna Muhammadan yaf'alu ala sehingga orang-orang Yahudi menyatakan bahwa Inna Muhammadan tabi'un lana fi dinihim wa syari'atihim, tabi'un lana fi din wa syari'ah. Muhammad itu mengikuti syariat kami, agama kami, karena mereka kiblatnya adalah ke Baitul Maqdis. Baik. Akhirnya dirubah ke arah kiblat, dan Nabi SAW gelisah saat itu mengharap untuk kiblatnya dirubah ke arah Ka'bah al-Musyarrafah, tapi tidak ada perintah, jadi tetap menghadap ke Baitul Maqdis. Tambah dati orang Yahudi itu, Muhammad ngikuti kita kan sekarang. Muhammad sekarang ngajarkan agama ngikuti kita ini yang benar sudah dari dulu. Sampai Nabi nunggu-nunggu malaikat Jibril kok tidak mudun ini Jibril ini, sengaja mengadakan ke langit gini di Jibril ini. Akhirnya turun, kalau nggak salah 1 bulan itu ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falan waliyannaka qiblatan tardaha. Allah. 17 bulan ya. Falan waliyannaka qiblatan tardaha. Kami perhatikan kamu selalu mengadakan ke langit, maka aku Allah akan merubah, mengarahkan untukmu wahai Muhammad kiblat yang kamu senangi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu aturan biridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habibullah, falan waliyannaka qiblatan tardaha. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ke Baitul Maqdis, tapi Nabi kepingin ada ke Ka'bah,
kiblatan tardoha, kiblat yang kamu harapkan Muhammad. Dirubah oleh Allah Ta'ala. Fata mewajibkan syatra masjidil haram. Karena itu bakal nanti di hari kiamat pun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sampai Nabi ridho. Lalu dalam syariatnya aja Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan dalam syariatnya dengan ridho ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti Allah nurut dengan Nabi, tapi bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjakan ini habibahu. Nah, falan walnana kaqiblan tadhaha. Nanti dari kiamat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Luar biasa ya. Karena itu orang kalau mendapatkan ridho Rasulullah berarti mardiyun indallah. Berarti mardiyun indallah, karena Allah SWT menggambarkan semua tadi itu biridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ketika dirobah, maka orang Yahudi berubah. Yang asalnya dia bangga, inna Muhammadan tabi'un fi dinina wa syari'atna. Nabi Muhammad itu mengikuti agama kita dan syariat kita. Akhirnya setelah dirubah, inna Muhammadan yaf'al ala muqtadha hawa. Muhammad ini perbuatannya nuruti hawa'i, nuruti hawa nafsunya. Nuruti hawa nafsunya. Mereka menyatakan singgih karepe dhewe ini. Berarti bukan ajaran agama, bukan dari perintah Tuhan yang dulu menghadap ke Baitul Maqdis kok. Sekarang menghadap ke Ka'bah. Nggak karepe dhewe itu Muhammad. Atau ada riwayat mereka orang Yahudi tadi itu mengkritik fi sholatin nafilah. Di sholat nafilah ala rahilah, di atas kendaraan. Fi safar, ketika musafir. Kenapa haitsuma tawajjahat? Karena kiblatnya menurut arah daripada dabahnya atau rahilahnya ke maksud, ke tempat tujuan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, subhanallah. Jadi mereka mengkritik, bukan Nabi menjawab dengan hawa nafsunya, karena itu mayan taku anil hawa. Jadi Nabi tidak menjawab secara diplomasi, enggak. Nabi itu menjawab dengan wahyu dari Allah. Jadi semua yang dipertanyakan, yang dikritik oleh Nabi, tidak Nabi SAW menjawab dengan kemauan sendiri, tapi dengan bimbingan ilahi. Dan ini buktinya ketika mereka mengkritik begitu, bukan berarti Nabi itu menjawab dari diplomasi, lah. Allah yang menjawab, walillahil masyriqu wal maghrib. Walillahil masyriqu, dan milik Allah itu masyrik, tempat terbitnya matahari, wal maghrib, dan tempat terbenamnya matahari. Kalau begitu, utara sama selatan bukan milik Allah. Yang dimaksud di sini al-ard. Al-ard kulliha, semua. Al-ardu kulluha, semua bumi yang dimaksud. Li'annahuma, karena masyrik dan maghrib ini nahiyatahu adalah samping-samping daripada al-arad. Ya, maksudnya di sini antara masyrik, tempat terbitnya matahari, wal maghrib, tempat terbenamnya matahari, dan seluruhnya, wa ma bainahuma. Malah di situ ada yang menyatakan hadful waw, wa ma utifat, ay wa ma bainahuma, walillahil masyriqu wal maghribu wa ma bainahuma, yang semuanya artinya adalah al-ardu kulluha. Allah, yang milik Allah itu masyrik dan maghrib, semua bumi. Ada juga dalam ayat yang lain, Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Ini yang dimaksud masyriqi syita wa masyriqi saif, wa maghribaihima. Dua tempat munculnya matahari, terbitnya matahari, dan dua tenggelamnya matahari. Karena posisi, ya,
terbitnya matahari dan terbenamnya matahari waktu musim panas dan musim dingin itu tidak sama, ada pergeseran. Ya, pergeseran itu daripada bumi tadi itu, perputaran bumi tadi itu. Karena itu katakan Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Ada lagi dalam ayat yang lain, fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharib. Ini berarti ala qadr ayyam as-sanah. Jadi pasti ada pergeseran. Dalam setahun itu pasti ada pergeseran tempat terbitnya matahari dan tempat terbenamnya matahari. Pasti ada pergeseran. Karena itu dikatakan Rabbil masyariqi wal magharib. Baik. Walillahil masyriqu wal maghrib. Milik Allah. Bumi semuanya, diistilahkan timur sampai barat. Fa aina tuwallu fathamma wajhullah. Maka dimanapun kamu tadi itu tuwallu, menghadapkan wujuhakum, wajah kalian semuanya, fis shalah, di dalam melaksanakan salat, bi amrihi, karena sebab melaksanakan perintah Allah, dengan sebab perintah Allah, fathamma wajhullah fahunaka, maka di sanalah wajhullah ay kiblatuhu. Wajhullah di sini mana? Kiblatuhu, kiblatnya Allah, allati radhiha, yang Allah ridhoinya. Dimanapun kamu menghadap, maka di situ wajhullah bukan berarti wajahnya Allah. Paham ya? Tapi di situ adalah kiblah atau jihah allati radhiyaha Allah subhanahu wa ta'ala an takuna qiblatan lis-shalah. Itu arah yang Allah ridhoi untuk menjadi kiblat di dalam salat, melaksanakan salat. Jadi ayat ini menandaskan bahwa bukan berarti arahnya menghadap Tuhan, tapi arah yang diridhoi oleh Allah untuk melaksanakan salat. Itu yang namanya kiblat. Jadi arah yang diatur inti kalau sholat mengarah kepada sini, kiblat. Bukan berarti kamu menyembah arah itu atau tempat itu. Contoh, malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Ya? Malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Nabi. Apakah sujud? Adam menyatakan itu ta'abudi, ya sujud. Karena itu perintah Allah. Adam menyatakan tidak, Nabi Adam saat itu dijadikan kiblat malaikat untuk sujud. Saat itu Nabi Adam hakikatan bukan sujud kepada Nabi Adam, tapi malaikat tadi itu sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dijadikan kiblat adalah saat itu adalah malaikat. Adam menyatakan sujud itu mana tahiyah, penghormatan. Adam menyatakan sujud alal hakikah, tapi menjadikan Nabi Adam itu sebagai kiblat. Berarti jihah allati radhiyallahu subhanahu wa ta'ala antakuna qiblatan lisujud, gitu loh. Kalau begitu berarti arah kiblat itu adalah arah yang diridhoi oleh Allah untuk menjadi arah orang melaksanakan sholat dan sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti Allah di arah itu. Karena itu katakan fatamma wajhullah ay kiblatuhu allati radhiyah. Tapi orang sufiyah menyatakan fathamma wajhullah ay dzatuhu. Fathamma wajhullah ay dzatuhu. Dimanapun kamu mengarahkan wajah kamu, maka disitulah kamu berarti menghadap kepada zat Allah. Maksudnya ada di sini dalil bahwa Allah subhanahu wa ta'ala munazzah anit takhsis bil jihad. Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak dibatasi, dikhususkan dengan arah. Karena itu kemanapun kamu menghadap berarti kamu bisa menghadap kepada Tuhan kamu. Karena apa? Karena jihad itu min khalqillah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mahdudun bi khalqih. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala muhitun bi jami'i khalqih.
Karena itu fathamma wajhullah, kamu jangan menganggap bahwa kamu tadi itu kalau menghadap ke kiblat itu berarti membelakangi Tuhan kamu. Kalau kamu itu menghadap kepada berlawanan ke kiblat, menghadapi kepada Tuhan kamu, setiap saatnya kamu tadi itu jadikanlah selalu berhadapan dengan Tuhan kamu. Begitu maksudnya si as-sufiyah tadi itu. Sehingga orang sufiyah tadi itu muta'addibun bi rabbi fi kulli nahiyatin fi kulli halin. Dia tadi itu beradab dengan Tuhannya di setiap keadaan, menghadap manapun dia beradab dengan Tuhannya. Fatamma wajhullah. Wa innallaha wasi'un alim. Allah memiliki masyrik dan maghrib, tempat terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Maka dimanapun kamu menghadap, maka berarti kamu menghadap sesuai dengan kiblat yang Allah ridhoi. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha luas kemurahannya. Yasa'u fadluhu kulla syai'. Yasa'u fadluhu kulla syai', menguasai kemurahan Allah segala-galanya. Artinya begini, sholat ini adalah dianggap sah bukan karena harus menghadap Baitul Maqdis sebagaimana keyakinan daripada orang-orang Yahudi. Fadlullah wasi'. Kenapa kalau Allah subhanahu wa ta'ala sekarang merubah harus menghadap kepada Ka'bah? Itu berarti enggak sah. Allah kok yang merintah? Fadlullah wasi', kemurahan Allah itu meliputi segala sesuatu. Apalagi misalnya sholat ala-rahilah tadi itu, sholat nafil ala-rahilah fi safar. Fadlullah wasi', dimanapun arah daripada kendaraannya tadi itu, maka bisa dijadikan kiblat. Fadlullah wasi', innallaha wasi'un ayyasa'u fadluhu kulla syai'. Alim, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui bitadbiri khalqi, dengan mengatur seluruh makhluknya. Semuanya dengan aturan Allah kok. Semuanya dengan aturan Allah. Baik. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanah. Wa qalu, dan mereka berkata, biwau. Kalau wa qalu ittakhadallahu subhanah dibaca dengan wau, mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang musyrikul Arab berkata, sudah jelas ini ya. Kalau ada menyatakan dunal wau, tanpa wau, wa qala ittakhadallahu subhanahu, ini ma'tufnya kepada wa man adlamu mimman mana'a masajid Allah. Wa qala ittakhadallahi wa man adlamu mimman qala ittakhadallahu waladan. Gitu. Ma'tufnya kepada mana'a tadi itu. Kalau membaca wa qala, sama aja, yang dimaksud adalah Yahud, Nasara dan musyrikul Arab. Kalau Yahudi ittakhadallahu waladan, menjadikan Allah subhanahu, mereka menyatakan Allah mengangkat atau menjadikan waladan anak. Kalau orang Yahudi beranggapan bahwa Uzair adalah ibnullah. Kalau orang Nasara beranggapan adalah Masih ibnullah. Kalau orang-orang Arab, malaikah banatullah. Malaikat itu adalah banatullah, gundik-gundik atau apa, anak-anak, anak-anak perempuan Allah. Ittakhadallahu waladan subhanah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, tanzihan lahu anhu, mensucikan bagi Allah anhu, daripada ittikhadnya Allah kepada walad.
Bal lahu ma fis samawati wal ard. Bahkan milik Allah apa yang di langit-langit dan apa yang di bumi. Tidak ada yang jadi anak Tuhan. Semuanya milik Allah. Makhluknya Allah Ta'ala dalam kekuasaan Allah. Hah? Baik itu mulkan wa khalgan wa abidan. Malakan dia. Hah? Malakan ini ya. Malakan baik itu malaikat wa khalgan atau seluruh makhluk, wa abidan atau seluruh hamba. Ya, malakan ini ya. Jadi macam-macamnya semua yang di langit dan bumi, baik itu berupa malaikat atau seluruh makhluk yang lainnya atau seluruh hamba, nah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Wal milkiyatu, dan lahu yang dimaksud wal milkiyatu, dan kalau sudah itu dijadikan milik, tunafi al wiladah, berarti meniadakan anak. Lah nopo semuanya milik Allah kok. Isa itu adalah milik Allah, lah kok jadi anaknya Tuhan itu loh ya. Uzair itu juga milikullah, miliknya Allah Subhanahu wa taala, lah kok dijadikan anaknya Allah. Malaikat milikullah, lah kok jadi banat. Wal milkiyatu tunafi al wiladah. Lahu ma fis samawati wal ard, kok pakai ma padahal ada yang agil kan. Hah? Wa abbara bima, dan mentakbir dengan ma bukan man, tagliban lima la ya'gil, karena mentaglib apa yang tidak berakal. Kenapa? Min haitsul katsrah, min haitsul katsrah li katsratihi, begitu banyak yang ma la ya'gil, maka dikatakan lahu ma fis samawati wal ard. Kullun lahu qanitun, kullun lahu qanitun, semuanya ma fis samawati wal ard itu lahu bagi Allah Subhanahu wa taala, qanitun muti'un, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak keluar dari perintah Allah. Kalau tadi itu ma fis samawati wal ard taglib, lah terus kullun lahu qanitun ini pakai jamak mudzakkar salim, berarti mayakil ini taglib juga. Taglib karena taat dari mukallaf itu lebih diunggulkan daripada taat yang bukan dari mukallaf. Nah, taat dari mukallaf lebih diunggulkan daripada taat yang bukan dari mukallaf. Kullun lahu qanitun. Muti'un, yang dimaksud qanitun, muti'un patuh, kullama yuradu minhu, apa yang dikehendaki dari kullu. Wa fihi taglibul agil, ini ada taglib al agil, ada mimma la yagil. Subhanallah. Kullun lahu qanitun. Qanitun di sini makna daripada kullu. Kalau lafadznya, kalau jadi lafadz kullun lahu qanitun, qanitun. Tapi kullun di sini maknanya bisa jamak kullun lahu qanitun. Subhanallah. Loh, ada apa? Miliknya Allah kemudian dinyatakan sebagai banat atau ibnun itu. Semuanya patuh kepada Allah. Semuanya itu terjadi dengan sesuai dengan yang apa Allah kehendaki. Lah kok inti aku sebagai anak itu kullun lahu qanitun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meneruskan badi'us samawati wal ard. Ada yang baca badi'is samawati wal ard. Kalau badi'is samawati wal ard jadi badalnya dhamir lahu. Kullun lahu qanitun. Badi'is samawati wal ard.
Ada menyatakan badi'us samawati wal ard, berarti khabar mubtada li mubtada'in mahdhuf. Huwa badi'us samawati wal ard. Malah ada yang baca badi'as samawati wal ard. Ini memuji. Badi'as samawati, amdahu badi'as samawati wal ard. Nah, pencipta ay mujid, menciptakan langit-langit dan bumi. Subhanallah. Menciptakan langit-langit dan bumi. Mujiduhuma la ala mithalin sabak. Ini bukan seperti produksinya orang memproduksi TV, gaya TV terus mari ngono TV ngono gitu. La ala mithalin sabak, tapi semuanya terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang tidak berarti menyontoh sebelumnya, tapi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Allah itu kalau menciptakan, Allah itu menciptakan sesuatu itu adalah bukan repot. Idza qada amran, karena itu jangan bingung bagaimana itu tanpa bapak, bagaimana tanpa bapak dan anak, bagaimana menciptakan matahari, bagaimana idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Idza qada bermakna arada. Qada itu bisa bermakna al-wafa. Qada dainahu wafa dainahu. Tapi di sini bukan berarti memenuhi, tapi menghendaki. Qada bermakna al-irah, qada bermakna al-irada. Jika Allah menghendaki amran ai ijada amrin, untuk mengadakan sesuatu, menciptakan sesuatu, fa innama yaqulu lau kun fayakun, maka Allah mengatakan kepada itu amr kun fayakun. Nah, ada menyatakan yaqulu lau kun fayakun, itu berarti kun setiap saatnya. Itu mazhab itu Imam Ahmad bin Hanbal itu. Ya, kun, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala setiap saatnya itu karena dikatakan ya gulu berarti kun, setiap saatnya kun, itu Allah Subhanahu menyatakan kun. Tapi dengan yang Allah yang apa, dengan yang ya laik billah Subhanahu wa taala, bukan berarti kalau lafadznya kita tiru. Tapi ada jumhur menyatakan yang dimaksud di sini bukan berarti Allah mengatakan kun kemudian akan terjadi, tetapi yang dimaksud di sini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa muraduhu nafidun wala yatakhallaf, segala yang Allah inginkan atau kehendaki pasti akan terjadi, tidak ada yang tidak terjadi. Dan itu fayakun langsung terjadi, maksudnya tanjiz, tanjizian hadidan, langsung sesuai dengan kehendak Allah akan terjadi. Kun fayakun. Allah itu kalau menghendaki sesuatu tidak perlu alat, tidak perlu waktu, sesuai dengan kehendak Allah, mau langsung, mau ada proses, mau itu mau ini akan bisa terjadi. Oh, ada proses hubungan laki dengan perempuan, kemudian sperma laki kepada sperma perempuan, kepada sel telur, kemudian akan jadi mudghah, kemudian alaqah, kemudian sampai terjadi janin, sampai lahir. Itu Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa taala juga menghendaki, enggak pakai begitu. Langsung Allah Subhanahu wa taala jadikan Siti Maryam hamil, kemudian lahir Nabi Isa, bisa. Ada juga Allah tidak pakai sperma, Allah perintahkan malaikat untuk mengumpulkan tanah yang ada di bumi, kemudian dinafakh itu ruh jadi Nabi Adam. Idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun, semua akan terjadi apa yang Allah kehendaki. Karena itu jangan kita menganggap kalau begini jadi anak Tuhan, kalau begini jadi ya. Ada lagi
tanpa tanah, tanpa apa, malaikat. Allah ciptakan dari nur. Idza arada syai'an, terus siapa yang buat malaikat ini? Lah kalau Adam aja bantuan malaikat, lah malaikat. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Karena itu tidak ada yang aneh. Tidak ada yang aneh. Semuanya akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Fayakun ay fahuwa yakun. Berarti jumlahnya daripada yakun khobar mubtada. Fahuwa yakun. Ada lagi fayakunu, kun fayakunu, ay fahuwa yakunu. Ada yang baca kun fayakuna bin nasab. Jawabnya amr, kun fayakuna ay bi an yakuna. Bi an yakuna. Wallahu alam. Subhanallah. Subhanallah. Ada yang perlu dibahas? Tafadhal. Mohon dijelaskan lagi ayat walillahil masyriqu wal maghrib. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Untuk menghilangkan suara hati ketika sholat kita diperintah untuk menghadap Ka'bah sebagai kiblat. Di dalam hati kadang ada suara. Kalau begitu sholat ini di samping menghadap kiblat juga membelakangi Allah misalnya, untuk menghilangkan suara-suara seperti itu dalam hati. Suara apapun yang kamu dengarkan kalau bohong ya jangan dipercaya, selesai. Kalau saya katakan misalnya ada di belakang kepala kamu ada 2 mata, kira-kira percaya? Suara apapun kalau memang itu bohong nggak usah dipercaya. Di kupingnya kamu bukan ada di samping tapi ada di atas kepala misalnya, mau percaya? Suara apapun yang tidak benar jangan dipercaya, Rut. Jadi karena itu Allah Subhanahu wa taala kalau dikatakan ada di mana-mana itu keliru sebetulnya. Allah itu menguasai manapun. Allah itu menguasai manapun. Bukan Allah itu ada di mana-mana. Nah, kalau ada di mana-mana berarti Allah Subhanahu wa taala itu ada di jihad, terbatas dengan jihad. Tapi Allah itu menguasai semua jihad. Allah itu menguasai semua jihad. Intinya sebetulnya kalau ke tauhid tadi itu, Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak sama dengan makhluk dalam segala hal, fi'lan, sifatan, gaulan, hayatan, semuanya datan tidak sama dengan makhluk. Nah kalau sudah tidak sama dengan makhluk ya jangan diartikan di belakang, di atas, di bawah, di muka, di kanan, di kiri, karena itu arah semuanya adalah bisa terjadi pada makhluk tapi tidak terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau sudah kita menyatakan begitu, karena itu sebagian salafnya kita ini tidak senang dia tadi itu berkecimpung penuh dalam ilmu kalam. Kenapa? Karena sebenarnya pada ilmu kalam tadi itu ada nagas, walaupun itu adalah untuk nafyun nagas billah, tapi ada tanggis. Contoh, inti menyatakan wahidullah, tauhid. In aku mentauhidkan Allah, ada apa yang ditauhidkan? Qabl ma tuwahhid innahu wahid. Innahu muwahhadun qabla an yuwahhidahu ahad. Tapi inti menyatakan harus menyatakan amantu.
bi annahu wahidun lillah subhanahu, bi annahu wahidun, bi annahu la syarikalah. Itu lebih tepat. Unazzihullah subhanahu wa ta'ala, memangnya Allah Ta'ala itu kotor, pun ini tanzih. Munazzahun qabla ayunazzihun linuzih ahad, karena itu mereka menyatakan unazzihullah subhanahu wa ta'ala bitanzihi datahu, wahidullah subhanahu wa ta'ala bitauhidihi nafsahu. Karena itu sebenarnya bahasa-bahasa demikian secara ada makna di situ, walaupun itu adalah untuk nafyun nagas, tapi ada tanggis sebetulnya. Ada tanggis karena itu mereka tidak mau dalam ilmu kalam kecuali dalam keadaan terpaksa. Alas. Semenjak masih murni, jangan kita masuk-masuk dah. Karena sebetulnya ilmu kalam itu dibuat untuk menjawab filsafat-filsafat di luar Islam, filsafat di luar Islam. Jadi zamannya sahabat dak ono eker-ekeran model kok ngono iku. Karena mereka mengapa imannya kamil, imannya sudah sempurna. Mereka menyatakan amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah, amantu bi rasulillah wa bima ja'an rasulillah ala muradi rasulillah. Lah ilmu yang berikutnya ini kadang-kadang amantu billah wa ma ja'ana anillah ala muradi, nggih tafsir dewi. Amantu bi rasulillah wa ma ja'an rasulillah ala muradi, sehingga kadang-kadang lebih ke logika, ke akal daripada alama aradahullah wa aradahu rasuluhu. Kelas buyar. Lah ini yang terjadi filsafat yang mau menyerang iman tadi itu, sehingga goyang. Di sini terjadinya ilmu kalam untuk menjawab itu semuanya, sehingga tetap mempertahankan ala muradillah wa ala muradi rasulillah yang bisa dijawab dengan logika gitu. Tapi ya sama aja, membuktikan kuping ada, bodoh aja, kesel gitu loh. Membuktikan mata ada, membuktikan Allah ada, membuktikan Allah sami, membuktikan Allah itu. Malah kadang-kadang bahasanya kira-kira orang tua kamu itu adalah manusia, bukan bedes, bukan babi, bukan itu. Buktinya adalah itu dan ini. Kira-kira ini pantas apa enggak? Enggak pantas. Allah subhanahu wa ta'ala khaliqus samawati wal ard, laisa bihaikin wala banain wala. Sebetulnya hal yang demikian tidak pantas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu lebih baik jangan masuk terlalu dalam ilmu kalam kecuali dalam keadaan terpaksa. Ibarat orang yang sakit perlu obat, ambil obat sesuai dengan dosisnya penyakitnya kamu, sehat, khalas mandeko. Lah indak nanti akhirnya ada tanggis nantinya. Secara tidak langsung ada tanggis. Ya kadang-kadang bulat ana dek ngono kemarin ngono ambek rokokan cekakak cekikian, jarine ilmu tauhid, memperdalam ilmu tauhid, bukan muwahhidun alal haqiqah itu. Bukan mukminun alal haqiqah. Tafadhal. Kasih ini mik ada Hasan. Berarti Sufiyah yang mengatakan begitu masih ada tangkis gitu. Kalau Sufiyah bahasanya tidak begitu, itu justru yang bukan Sufi bahasanya begitu. Nah, yang mengatakan fasama wajhullah aidatullah, di sanalah zatnya Allah. Maksudnya si Sufiyah tadi itu, kalau bahasa Sufiyah, fathama wajhullah artinya dia itu muta'addibun fi kulli halin ma'allah. Dia tidak ada perbedaan, dia tadi itu menghadap kepada arah Ka'bah aja. Dia akan menjadi orang yang khasyik, dia akan yang mutawadhi kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
fa inna matwalu fathamma wajhullah, dia akan menjadi orang yang khusyuk, muta'addib, khadhi', kemudian mutawadhi kepada Allah Ta'ala di semua arah. Karena dia tadi itu selalu dia itu menghadap kepada Allah. Intinya kalau salat, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, apakah harus menghadap kiblat? Apakah kamu tadi itu kalau di luar salat berarti tidak bisa menghadapkan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard? Karena itu bagi mereka as-sufiyah tadi itu bukan dalam keadaan salat saja. Tawajjuh ila Allah SWT, walaupun di luar salat, apapun dia tadi itu adalah selalu khasyik kepada Tuhan yang mutawadhi, muttasil bi rabbih. Saya mau bahas dari kullul lahu qanitun. Yang dimaksud qanitun muti'una kullin. Apa yang asun itu bukan bima yuradu minhu juga, seperti melanggarnya setan. Patuh di sini muti'un, kullun ya, muti'un kullun bima yuradu minhu subhanahu wa ta'ala, yakni nafid fihim muradahu. Yang dimaksud ta'ah di sini bukan berarti sesuai dengan muwafaqatus syariah di sini, tapi di sini terlaksana sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Matahari kalau terbit ada di barat bakali, itu bukan berarti asinillah subhanahu wa ta'ala. Muti'un kullun bima yuradu minhu ay nafidun fihim muraduhu, akan terjadi terhadap seluruh makhluk apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal murad bit ta'ah al inqiyad wa nufudul murad. Al inqiyad wa nufudul murad bukan berarti lawannya maksiat yang ada di sini.